Budaya, seni dan tradisi. Mereka terlahir dari perbedaan, tumbuh berdasarkan kreativitas, turun-temurun dilakukan dan dilestarikan oleh manusia. Dari kebudayaan kita mengetahui sejarah, memahami toleransi akan perbedaan dan belajar menjadi lebih bijaksana. Dan dengan karsa manusialah budaya dapat bertahan. Akan tetapi, apa jadinya bila nilai kebudayaan sendiri mulai luntur? Apakah ini akhir dari sejarah? Atau awal dari hancurnya ikatan toleransi antar manusia? Setiap ujung Malang melahirkan banyak kebudayaan. Beberapa ada yang hilang dimakan waktu dan hanya menyisakan cerita kuno di tengah-tengah masyarakat. Di sisi utara Malang, tepatnya di Kabupaten Wajah, Desa Dadapan masih menyimpan salah satu kebudayaan khas kaki gunung yang kembali populer di tengah masyarakat. Namun, dengan perubahan yang signifikan. Bantengan merupakan kesenian yang telah ada sejak Kerajaan Singosari. Relief Candi Jago di daerah Tumpang, Kabupaten Malang menjadi bukti eksisnya kesenian bantengan pada masa itu. Kesenian bantengan juga dianggap masih berkaitan erat dengan kesenian pencak silat, karena sejak dulu kesenian ini menjadi bagian dari penampilan pencak silat. Namun, setelah era pandemi terlewati, orang-orang mulai kembali beraktivitas. Inovasi akan kesenian kembali bermunculan di tengah masyarakat. Kelompok yang menampilkan bantengan mulai membuat pentas mereka sendiri, menggunakan rekaman gamelan dan alat musik lain untuk efisiensi. Tidak ada yang salah dengan mengembangkan kebudayaan mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah bagaimana tetap menjaga nilai kesakralan dari suatu kesenian tetap bertahan. Bagaimana penampilan kesenian bantengan yang sekarang mulai kehilangan iringan musik khasnya? Kesenian bantengan yang saat ini lebih berfokus pada perhatian penonton, akhirnya menghalalkan segala cara agar menarik perhatian khalayak ramai. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan penari perempuan yang berpakaian minim yang disukai para penonton. Penampil bantengan juga memanfaatkan penari-penari tersebut untuk membuka saweran kepada para penonton. Nah, rawang konten mriki wonten hebat sawan gangsal namun wonten ing mriki. Satu tahun yang lalu, pemerintah mengadakan workshop yang bertujuan untuk mengajarkan pentingnya pengembangan budaya sekaligus struktur organisasi dapat membantu perkembangan komunitas yang menekuni bidang kesenian. Dari workshop itu juga, kesenian bantengan akhirnya dibagi menjadi 5 lereng gunung. Lereng Gunung Tengger, lereng Semeru, lereng Kendeng, lereng Arjuno, dan terakhir lereng Gunung Kawi. Budaya itu menurut saya adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun gitu, yang sudah ada sejak dulu terus kemudian tetap dilestarikan sampai hari ini, entah itu bentuk ritual, entah itu bentuk istilahnya itu kegiatan masyarakat yang rutinitas atau kegiatannya itu hanya kadang-kadang juga nggak rutin juga ada gitu, dan mungkin menyangkutnya itu sebagai tradisi. Maksud saya itu seperti itu. Kalau saya melihatnya budaya itu seperti itu. Jadi adanya itu zamannya sebelum kami lahir mungkin itu sama itu dikatakan budaya kemungkinan. Menurut saya seperti itu. Dan di budaya itu kan ada nggak hanya sekedar kegiatan juga. Kebudayaan di sana itu menurut saya kan mengandung unsur filosofi, terus kemudian berbagai ritual-ritualnya itu nggak hanya sekedar ritual. Dulu itu ritual seperti ini tuh sebenarnya seperti ini gitu. Jadi tidak hanya sekedar gerudak-geruduk gitu loh maksudnya itu, Pak. Untuk budayaan itu pasti di sana itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Menurut saya seperti itu untuk budaya. Pelestariannya itu begini, kalau menurut saya. Sebenarnya untuk kebudayaan sendiri atau kesenian, seni itu juga rangkaian dari budaya.
satu kesenian atau kebudayaan itu akan lestari ketika ada pelaku dan ada istilahnya, kalau bahasa saya ya, ono sing nanggap, ono sing ditanggap, gitu maksudnya. Jadi ini misalnya dari kebudayaan, kalau kesenian misalnya ada kesenian bandengan, kami sudah payah latihan membuat bandengannya, terus kemudian semuanya sudah komplit latihan terus tanpa ada yang nanggap atau yang apa ya, nanggapnya pasti bahasa Indonesia ini mengundang gitu kan nggak jalan, akhirnya juga bosan. Nah, itu ada yang undang tetapi di sini pelakunya nggak ada, akhirnya mendatangkan dari luar yang belum tentu sesuai dengan kebudayaan yang ada di lokal sini gitu. Salah satunya itu Mbak. Jadi intinya kalau pelestarian itu dua ini sangat berpengaruh, pelaku sama peminatnya atau apa ya, sing nanggap dukungan loh, ini seperti itu Mbak gitu. Juga campur tangan dari pemerintah. Selama ini mungkin pemerintah merasa sudah memberikan memberikan secukupnya kepada pelaku-pelaku seni atau pelaku-pelaku budaya, tetapi jarang yang nyampe ke kita. Nggak tahu itu pemangkasannya itu dari mana, jadi mengendoki kening. Bahkan ketika kami mempunyai suatu organisasi pun yang sudah terkenal sekelas Adilaras, tahun berapa itu saya tanya orang dinas itu nggak tahu kalau Adilaras itu sudah sebesar itu. Seperti itu, jadi komunikasi kita nggak tahu. Untuknya wilayah Malang loh Mas ya, wilayah Malang itu dulu banyak yang nggak tahu. Bapak ya Dewi kesenian itu Sopol banyak yang nggak tahu. Nah mungkin apa ya, sosialisasinya lah mungkin yang kurang mengena sama kita, mungkin seperti itu. Kalau menurut saya arti budaya itu sebuah seni yang indah yang harus kita lestarikan. Mungkin banyak orang yang melupakan budaya itu sendiri. Dalam arti kata, untuk seni dan sebagainya itu kebanyakan orang lupa. Dan budaya kayak ibarat adat istiadatnya itu sudah nggak ada untuk remaja yang sekarang. Kebanyakan udah nggak ada. Saya teringat ketika tahun itu sekitar tahun 2010 atau sekitar 2011 ya, kemungkinannya antara kisaran itu. Jadi bandengan saat itu tuh masih belum tenar kayak sekarang, tetapi demi diminati orang, diminati masyarakat, saya diundang sama grup bandengan Galugo Jati Tumpang. Saat itu iramanya itu masih irama dari manual, dari maksudnya itu musiknya itu musik live, musik klasik itu. Terus kemudian Mas Arif, tolong ini saya buat aransemen musik seperti ini, tolong diiringi pakai alat musik keyboard, pakai piano itu. Nah, di situ akhirnya mulai ada cerah yang tadinya itu klasik saja, ya mungkin yang disebut empat alat musik dasar bandengan tadi, akhirnya ditambah keyboard, ditambah bass, terus akhirnya di situ muncul lagu-lagu yang trending lah pada saat itu. Nah di saat itu akhirnya banyak peminatnya juga bandengan, tapi belum sewah sekarang gitu. Terus untuk masalah MP3 yang sekarang, apa saya menolak? Enggak. Dari dulu yang memakari masalah memasukkan alat musik itu kami dari Galugo Jati dan saya itu. Jadi untuk masalah MP3 dan musik yang modern itu kami nggak membatasi, asalkan di sana itu masih terdengar suara alat-alat klasiknya kami, kendang, terus kemudian di sana ada jedornya, terus kemudian akhirnya ditambah CR panel ketukane, istilahnya ketukannya itu biar dapat dibaca pakai ketuk itu, dok teng, nah itu ketuk, artinya ritmenya itu tahu gitu. Terus di sana akhirnya ditambah angklung, padahal angklung ini miliknya sebenarnya, angklung ini miliknya Jaranan dulu sama miliknya Reok sebenarnya itu, tapi ditambah itu akhirnya kok enak, akhirnya booming sampai sekarang. Tetapi ketika dibuat sakralan itu kurang. Kalau kita sakralan pakai MP3 itu kurang, Mas. Artinya masih belum madu, nggak tahu rasanya. Kita kembali itu ke rasa ya.
Jadi rasanya itu kayak kurang sakral gitu, kalau pakai MP3 saja. Terus kalau saya teliti lagi masalah MP3 ini sebenarnya itu penghematan biaya. Salah satunya itu seperti itu dulu. Sebelum masuknya Soundhoreg. Nah, gitu maksudnya. Sekarang yang dibaca kalau ada trending bandengan, yang dibaca itu satu soundnya apa, horeg kopora, terus grup dari mana, punya nama apa enggak. Itu repotnya sekarang itu seperti itu. Makanya untuk Lereng Semeru sendiri tetap mempertahankan dengan irama yang live kalau diundang, kalau tidak apa jenenge memang masih memungkinkan untuk membuat iringan live, saya berusaha untuk tetap iringan live. Gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Upayanya satu, kita lestarikan budaya itu seperti apa itu adatnya yang ada sama pakemnya yang ada dari dulu, dan kita kembangkan lagi ke inovatifnya, kreativitasnya seperti itu. Kalau masing-masing lereng itu pasti menonjolkan punya sendiri-sendiri ya, Pak. Lereng Kawi itu katanya itu pakai apa itu istilahnya, iringannya tetap ngambil dari Hujon, dari rokok itu. Terus kemudian gayanya dia juga nggak mau pakai kerodong. Nah, dia mengklaim ini yang paling bagus. Terus misalnya kayak lereng mana itu saya lupa, itu yang pakai ada geronjongnya tapi di lehernya itu ada apa ya, ada alat khususnya, akhirnya membentuk leher sama kepalanya itu biar nyambung. Ada yang seperti itu juga. Tapi kalau masalah Lereng Semeru itu kami menonjolkan yang mana, satu iringan musiknya. Musiknya itu nggak sama dengan Lereng Tengger, nggak sama, walaupun mirip dengan Lereng Tengger itu ada kemiripan sedikit, dengan Lereng Kendeng sedikit, tapi yang khas itu di iringan musiknya. Ketukannya yang utama ketukan jedor. Jadi kalau misalnya seperti ini, mungkin kalau bisa saya praktekkan, bandengan deng 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 deng, terus kemudian macanan deng 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 deng. Kalau berdasarnya deng 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 deng. Dulu saya kecil ketika itu hafal jidoran ini. Andai kan waktu itu mungkin jaraknya mungkin 300 meter ya, saya masih di sini dengar jidorannya saja deng 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 deng. Oh, bandengan harus main. Itu udah ketoro wisan ini tengen deng deng deng. Loh, ayo macanannya harus main aja dan lo gitu. Dulu sudah seperti itu, Mas. Jadi nggak kayak sekarang membedakan ini bandengan apa pencak apa macanan. Kayak sekarang ini kan campur, irama musiknya kan sama. Kalau dulu sangat wong-wong itu niteni itu, teng 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 oh sih pencak lah seperti itu, ngopi sih lah seperti itu loh sebelum lihat pencak gitu. Tadi temengen dulu itu seperti itu. Sekarang ini banyak yang nggak ngerti ya nyun sewu, makanya kami termasuk dari Pak Geni ini, Paguyuban Kesenian Kecamatan Wajak ini berusaha untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan yang saya punya itu supaya ngerti. Masalahnya banyak organisasi-organisasi bandengan di Dadapan ini yang nggak ngerti asal muasalnya, nggak ngerti cara pakeme bandengan itu seperti apa, tahu-tahu trending sekarang ikut. Nah gitu, pokoknya di YouTube seperti ini yang dikai kocok YouTube, rata-rata gitu. Kurang puas, ngambil dari beberapa daerah, orang pelatih di sini. Padahal yang dipanggil bukan tokohnya, sama-sama anak buahnya gitu. Akhirnya ya saya kena seperti itu modelnya. Kalau untuk menjaga keterakhiran sih cuma satu, pakem bandengan dari dulu itu yang harus ditegakkan. Karena pakemnya dulu kan, kalau bandengan dari dulu memang pakemiku kayak ya gimana ya, pakemiku nggak semua orang itu nggak kayak sekarang kan pakemnya main bandengan pokok syukur mau bandengan kalap enggak. Kalau dulu pakemnya satu, orang bandengan itu di baratnya kayak untuk kalapan
dia harus suci. Dalam segi badan, masuk kalangan pun harus ada wudhu. Untuk perkembangan sekarang, untuk bandengan, alhamdulillah memang bandengan itu sekarang sudah naik daun lagi levelnya. Karena satu dorongan dari kreativitas anak-anak sekarang yang sudah mengenai bandengan, saya bangga juga. Karena apa? Sekarang anak-anak kecil pun dulu nggak semasa saya nggak ono sing ibaratnya nggak ada yang memakai udeng kemana-mana, nggak ada. Sekarang banyak itu sudah mewakili mengembangkan budaya sedikit. Saya mengapresiasi, bagus ya. Gini, untuk istilah kadang-kadang ada yang berbicara pakem sama nggak pakem atau modern. Kami sepakat dengan yang kemarin pada waktu workshop bandengan di Kabupaten Malang. Pakem itu apa? Apa mengembalikan kesenian ini seperti dulu? Toko alatnya dibalik kono, caranya main kalau nggak juga. Kita ini kan bergerak di bidang pertunjukan. Pertunjukan itu kalau seperti dulu, boseni, orang-orang udah nggak menarik, sing nanggap gak ono, gue salah, gue dikini malah akhirnya punah tadi. Ya kita menciptakan kreasi tetapi pakai tatanan. Pakem itu menurut kami itu adalah tatanan. Bandengan itu tatanan seperti ini, jalan kepang itu seperti ini, reok itu seperti ini. Ada tatanan-tatanan tersendiri, tetapi tidak menolak pembaruan, tidak menolak era modernisasi, supaya pertunjukan ini tetap bisa dinikmati oleh penonton. Seperti itu. Jadi kita nggak menolak lan-lanan, ini pakem nggak oleh gawe ini, pakem nggak gitu juga. Jadi kita luas juga supaya nih terus nih bandengan ini tetap digemari oleh masyarakat, terus kemudian juga berinovasi, berkreasi supaya ini tetap lestari, harapannya itu seperti itu. Tetapi dalam tatanan-tatanan di kesenian bandengan gitu. Mungkin sekian dulu untuk pertanyaan. Oke. Kalau yang menurut saya ya lereng Semeru sama bandengan yang lain, ini aturan yang saya bawa. 1, aturan. 2, pakem. 3, ketegasan untuk memegang bandeng. Nah, 4, waktu kita perform itu sudah beda. Kalau di lereng Semeru performnya itu harus gimana ya? Berarti siku jejak lah. Nah kalau di sekarang kan gak, pokok syukur obah gitu.